Hai semua, bertemu lagi bersama saya Ibu Tika. Kali ini kita akan membahas mengenai mempersiapkan proposal. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai cara-cara mempersiapkan proposal. Nah, teks proposal sangat penting untuk kalian pahami, karena dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proposal. Baik, mari kita langsung saja bahas mengenai teks proposal. Nah, di sekolah pasti kamu sering melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, untuk melancarkan kegiatan-kegiatan tersebut, kamu pasti terlebih dahulu harus membuat sebuah proposal. Nah, proposal itu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, rencana tersebut harus dituliskan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin, dan menyumbangkan dana untuk kegiatan tersebut agar bisa terlaksana. Nah, jadi proposal itu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja agar pihak yang bisa membantu kegiatanmu itu memahami dengan baik rencana apa yang akan kamu laksanakan, kegiatan apa yang akan kamu laksanakan. Nah, tujuan dari penyusunan proposal itu yang pertama menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. Nah, otomatis kalau kamu melakukan kegiatan, kamu butuh orang-orang yang bisa membantu kamu. Nah, pada saat orang-orang membantu kamu, itulah orang-orang itu juga harus tahu kegiatannya bentuknya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Keempat, mendapatkan persetujuan, dan yang terakhir sebagai titik acuan. Jenis-jenis proposal itu dibagi dua. Yang pertama berdasarkan bentuknya, terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama formal. Proposal formal itu terdiri atas 3 bagian saja, yaitu pendahuluan, isi, dan bagian penutup. Nah, pendahuluan biasanya berisi tentang sampul atau halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, atau bisa ditambahkan dengan lembar pengesahan. Kemudian bagian isi itu terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan, landasan teori, metodologi, fasilitas, susunan panitia, waktu dan tempat, dan anggaran. Sedangkan bagian penutupnya berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kemudian yang kedua, proposal non-formal. Nah, proposal non-formal ini biasanya tidak selengkap proposal formal. Proposal non-formal disampaikan dalam bentuk surat yang terlampir. Biasanya mengandung tentang penjelasan masalah, kemudian saran, pemecahan masalahnya, dan juga permohonan. Kemudian ketiga, proposal semi formal. Jenis proposal semi formal hampir sama dengan proposal non formal, karena proposal semi formal tidak selengkap proposal yang formal. Kemudian yang kedua, proposal berdasarkan tujuan penulisnya. Yang pertama ada proposal bisnis. Nah, biasanya proposal bisnis ini berkaitan dengan dunia usaha, baik itu secara perorangan maupun kelompok. Nah, biasanya contohnya penggunaan proposal ini untuk melakukan pendirian usaha atau pengembangan usaha dalam bentuk kerjasama antar perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, proposal proyek. Proposal proyek itu pada umumnya mengacu pada dunia kerja yang di dalamnya terdapat serangkaian rencana bisnis. Misalnya, saat proyek pengadaan sarana prasarana atau pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga, proposal kegiatan. Nah,
Proposal kegiatan itu pengajuan dari rencana untuk melakukan sebuah kegiatan, baik itu sifatnya individu maupun kelompok. Contohnya seperti proposal kegiatan pentas seni budaya atau perlombaan 17 Agustusan. Nah, kemudian yang terakhir proposal penelitian. Proposal penelitian itu biasanya jenisnya umum, sering digunakan pada dunia akademik dan organisasi keilmuan. Seperti misalnya penelitian untuk pembuatan skripsi, tesis, dan lainnya. Isi dari proposal ini adalah pengajuan kegiatan tentang sebuah penelitian. Nah, yang akan kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya ada dua jenis proposal kegiatan dan proposal penelitian. Kali ini yang akan Ibu jelaskan tentang sistematika penulisan proposal kegiatan. Yang pertama itu halaman judul. Nah, halaman judul ini biasanya sering disebut dengan koper atau sampulnya. Nah, isinya ya berupa nama kegiatan, kemudian logo, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada latar belakang. Latar belakang itu berisi tentang hal-hal dan kondisi umum yang melatar belakangi mau dilaksanakan seperti apa kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada tujuan kegiatan, tujuan apa yang ingin dicapai setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian nama dan tema kegiatan. Nama dan tema kegiatan itu biasanya berisi kegiatan apa yang ingin kamu laksanakan. Lalu ada penyelenggara panitia atau biasa disebut dengan kepanitiaan. Dalam hal ini ditulis siapa pelaksana kegiatannya, atau boleh juga kamu tuliskan terlampir, nanti dimasukkan di lampiran. Kemudian ada waktu dan tempat kegiatan, itu menunjukkan waktu kapan dilaksanakan kegiatan dan menunjukkan tempat di mana kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian ada peserta atau sasaran. Nah, itu biasanya menjelaskan tentang objek atau siapa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Lalu ada bentuk kegiatan. Nah, bentuk kegiatan ini sama halnya dengan jenis-jenis kegiatan. Misalnya, kalau misalnya kamu mau melaksanakan lomba, berarti yang akan kamu tuliskan adalah lomba-lomba apa saja yang akan kamu laksanakan dalam kegiatan tersebut. Lalu ada jadwal dan susunan acara. Dibuat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Nah, sama halnya dengan kepanitiaan, dia bisa juga dituliskan terlampir supaya tidak terlalu banyak kamu menuliskan di proposalmu, nanti dimasukkan di lampiran. Kemudian ada rancangan anggaran yang kamu ajukan itu ada berapa. Nah, sebutkan jumlah total pengeluaran yang akan kamu keluarkan. Boleh juga dituliskan di lampiran tersendiri, nanti dimasukkan di lampiran-lampiran. Kemudian penutup itu berisi tentang ucapan syukur atas tersusunnya proposal tersebut dan harapan-harapan yang ingin dicapai dan permohonan dukungan bagi semua pihak. Nah, yang terakhir ada lampiran. Nah, lampiran ini yang tadi berisi tentang boleh kamu tambahkan penyelenggara panitianya siapa, boleh ditaruh di lampiran, bentuk kegiatan jadwal kegiatannya bagaimana dan rancangan anggarannya bagaimana, itu bisa dimasukkan di lampiran. Nah, itu dia struktur proposal kegiatan. Nah, lalu ada sistematika penulisan proposal penelitian. Yang pertama, judul, sama halnya dengan halaman judul yang pada proposal kegiatan, penjelasannya sama. Kemudian ada halaman persetujuan atau biasa disebut dengan halaman pengesahan. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini biasanya berisi bagian ringkasan yang merupakan gagasan untuk menjelaskan suatu pembahasan yang akan diuraikan.
supaya kita bisa memahami uraian apa isi dari proposal penelitian tersebut. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar itu berisi ucapan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar belakang masalah. Pada bagian ini dikemukakan tentang kejadian, keadaan atau hal-hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Kemudian ada rumusan masalah yang mau disampaikan atau yang mau dicari dalam penelitian ini apa. Kemudian tujuannya itu seperti yang pada proposal kegiatan. Kira-kira setelah penelitian ini berakhir akan seperti apa akhirnya. Sama dengan manfaat juga seperti itu. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang penjelasan mengenai apa yang ingin kamu teliti. Biasanya diambil dari buku-buku, kemudian dari makalah-makalah orang. Nah, kemudian ada kerangka, konsep, dan hipotesis, atau biasa disebut dengan kerangka teori. Nah, dalam hal ini biasanya dikemukakan telaah terhadap teori-teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau biasa disebut dengan dugaan awal, prasangka awal, sebelum akhirnya kamu menemukan hasil dari masalah tersebut, apa yang kamu teliti tersebut. Kemudian ada metode penelitian, nanti akan dijelaskan di selanjutnya untuk metode penelitian. Lalu ada jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal berarti jadwal pelaksanaannya, kapan penelitian itu akan dilaksanakan, lokasinya di mana. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada tinjauan pustaka, dijelaskan di sana penjelasan mengenai penelitian apa yang ingin kamu laksanakan. Terus kamu ngambilnya di buku mana, nanti di daftar pustaka itu dituliskan buku apa yang kamu pakai, pengarangnya siapa. Nah, itulah sistematika penulisan proposal penelitian. Untuk menganalisis isi proposal, itu yang pertama harus kamu lakukan adalah menelaah atau menyelidiki bagaimana sistematika teks proposal. Kemudian yang kedua, menentukan isi teks proposal sesuai dengan sistematika proposal. Dan yang terakhir, memaparkan isi teks proposal sesuai dengan struktur proposal atau sistematika proposal. Menganalisis kebahasaan proposal. Yang pertama, proposal itu menggunakan banyak istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan ataupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuan kegiatan yang kamu laksanakan. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan metode penelitian. Misalnya seperti kata berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Biasanya ditandai dengan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni. Dulu di kelas 10 sudah pernah Ibu jelaskan tentang kalimat definisi. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan terjadi, kemudian diharapkan, direncanakan. Nah, hal-hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan atau baru berbentuk rencana. Nah, yang kelima, menggunakan kata-kata bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Nah, hal ini memang penting digunakan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak yang mengusulkan dengan pihak yang menerima proposal.
Cara menyusun proposal. Yang pertama, analisis masalah dan kebutuhan yang ada di lapangan. Sebelum kamu akan melaksanakan sebuah kegiatan, pasti kamu melihat dulu masalah dan kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Baru kamu bikin sebuah rencana, lalu kamu bikinkan proposal, baru kamu ajukan ke orang atau ke donatur. Nah, kemudian yang kedua, mengumpulkan sejumlah fakta yang menjadi dasar penyusunan proposal itu. Ya, ini melalui beberapa metode. Yang pertama, metode penyusunan proposalnya. Yang pertama ada observasi langsung, berarti turun langsung, mengamati langsung. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara dengan narasumber. Ketiga, melalui penyebaran angket, atau kamu memberikan pertanyaan dalam bentuk tertulis dan lembaran, lalu kamu sampaikan ke lapangan, ke masyarakat yang membutuhkan masalah itu harus diselesaikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membaca berbagai literatur untuk memperkuat temuan di lapangan. Nah, literatur ini juga berperan sebagai rujukan, seperti Ibu bilang tadi tentang tinjauan pustaka. Nanti akan berhubungan juga dengan kerangka teori dan hipotesisme. Kemudian yang terakhir, mengembangkan temuan-temuan itu ke dalam sebuah proposal yang lengkap, jelas, dan menarik. Sekian pembahasan mengenai penyusunan proposal. Semoga kalian mengerti dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika kamu ada pertanyaan atau saran, silahkan kamu tulis di kolom komentar. Terima kasih.